Nah, di minggu ini kita bahasannya adalah polimer. Nah, kira-kira polimer itu apa ya? Miftahul, pernah dengar nggak kata polimer? Yang ada di benak kamu ketika mendengar kata polimer itu apa? Gabungan gitu ya Pak. Hmm? Gabungan dari beberapa ini. Gabungan dari beberapa apa? Bener Pak. Apa sih itu Pak? Apa yang digabungkan? Bertilia? Bertilia pernah dengar kata polimer? Kira-kira apa polimer itu? Apa yang di benak kamu ketika mendengar kata polimer? Gabungan dari Contohnya apa? Ya, statement kita, pendapat kita bisa dipertanggungjawabkan. Abiyu ada, Abiyuzaki. Ada Pak. Apa itu polimer? Hmm. Atau polimer ini sesuatu yang asing ya bagi kalian? Nggak pernah dengar atau gimana? Hafiz? Gak apa-apa. Kenapa tanya? Orang saya nanya kok nanya balik. Apa soalnya tadi putus-putus gara-gara wifi-nya lagi nggak baik Pak sinyal. Apa yang kamu ketahui tentang polimer? Yang saya ketahui tentang polimer itu eh, suatu ini Pak, material yang biasanya itu digunakan pada kehidupan sehari-hari. Ya seperti contohnya itu plastik Pak. Saya tahu itu Pak. Oke, contohnya plastik ya. Ya, Adirani boleh. Izin menjawab, Pak. Yang saya ketahui tentang polimer itu, polimer memiliki sifat mekanik yang lunak, ulet, kekuatannya rendah, dan massa jenisnya rendah. Di mana polimer itu lebih ringan jika dibandingkan dengan besi dan keramik. Contoh dari polimer itu yaitu seperti plastik, kayu, kapas, karet, dan lain-lain. Oke, bagus. Lengkap ya. Terima kasih Ade. Arvarian? Kalau menurut saya sendiri itu polimer suatu molekul yang besar yang tersusun dari unit yang banyak, Pak. Contohnya tadi kayak yang disebutin ada juga gelas plastik ataupun kayak pakaian juga. Oke, bagus. Ya, jadi bisa tersusun dari banyak sekali molekul ya, secara berulang. Oke, kita coba bahas. Nah, maksudnya adalah tadi nih pertanyaan slide selanjutnya ya. Kira-kira ketika mendengar kata polimer, tahu nggak ya kira-kira apa saja aplikasi penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin dari kalian banyak yang nggak mengira gitu ya suatu benda itu ternyata bagian dari polimer gitu ya. Kalian mengiranya itu suatu material yang lain gitu ya. Padahal itu ternyata bagian daripada polimer. Contohnya tadi seperti kayu, mungkin dari teman-temannya nggak tahu bahwa itu bagian dari polimer. Contohnya juga yang menariknya adalah teflon ya. Teflon ini juga pembuatannya menggunakan polimer ya. Jadi kalau membuat, kenapa ini kita perlu lakukan ya supaya kalau masak nggak lengket. Coba kalau teflonnya sudah tergerus gitu ya, sudah tidak ada,
Ini nanti pasti kalau masak menggunakan teflon yang sudah tergerus tadi, masakannya jadi lengket. Nah, jadi itu fungsi daripada polimer di teflon ini. Jadi ada banyak sekali ya. Nah, sebelum ke sana kita coba bahas sedikit bagaimana sejarah penemuan daripada polimer. Nah, polimer ini ditemukan pengklasifikasiannya gitu ya. Contohnya adalah rubber atau karet alam. Jadi sebenarnya polimer ini sudah sangat lama digunakan. Cuma mungkin manusia pada zaman dulu atau orang zaman dulu itu belum tahu bahwa karet ini merupakan bagian daripada polimer. Kemudian ini ada serat, baik itu serat dari hewan atau tumbuhan, itu juga bisa dimanfaatkan atau penggunaannya itu bagian daripada polimer. Oke, kemudian kita coba bahas sedikit bagaimana penemuan polimer yang cukup berdampak gitu ya pada kehidupan manusia. Contohnya ini adalah Charles Mackintosh. Charles Mackintosh ini menemukan jas hujan. Jadi konsep yang dia gunakan adalah bagaimana memanfaatkan karet alam tadi dengan dicampurkan dengan aspal cair gitu ya, sehingga terbentuklah seperti ini. Tentu yang kita gunakan sekarang, jas hujan yang kita sekarang bukan seperti itu ya yang ditemukan si Charles, cuma konsepnya kayak gitu. Nah, kemudian ada Charles Goodyear yang mana kita tahu ban-ban kendaraan Goodyear itu penemunya adalah Charles Goodyear, di mana dia memanfaatkan vulkanisasi karet alam tadi. Nah, jadi konsep dari vulkanisasi karet alam ini sebenarnya sudah dimanfaatkan ya oleh Michelin ataupun perusahaan ban kendaraan yang lainnya seperti Bridgestone atau Pirelli atau yang lainnya. Mereka semuanya pakai vulkanisasi karet alam itu. Kemudian ada penemuan polimer juga Leo Henrik Backland. Ini adalah penemu bakelit. Jadi benda-benda atau plastik yang untuk dimanfaatkan sebagai elektronik, kemudian untuk tempat masak ataupun yang lain yang memang dibutuhkan ketahanan suhu yang tinggi, itu menggunakan bakelit, di mana penemunya adalah Leo Henrik Backland ini. Jadi bakelit ini merupakan polimer atau plastik sintesis yang pertama ditemukan ya dan dikomersilkan di industri. Kemudian ada Henry, nanti kalian bisa lihat lagi sih ya di Google itu banyak sekali bagaimana penemuan-penemuan polimer ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya ada Henry dan B.F. Goodrich ini mereka mengembangkan PVC atau pipa yang biasa kita sering gunakan gitu ya untuk dalam penyaluran air. Nanti ini PPT-nya saya coba share, jadi kalian bisa lihat bagaimana setiap tahunnya penemuan dari polimer dalam kehidupan sehari-hari. Nih contohnya ada sampai sekarang ya, bagaimana penemuan dari polimer itu. Oke, kita coba bahas definisi daripada polimer. Nah, polimer ini berasal dari dua kata ya. Ada poly dan ada mer. Nah, poly ini artinya banyak, kemudian mer ini artinya bagian atau unit. Nah, berarti polimer ini merupakan suatu material yang terdiri dari unit-unit atau bagian-bagian yang sangat banyak, kayak gitu. Nah, jadi polimer ini nanti kita ingin tahu seberapa banyak sih unit-unit tadi, itu kita bisa nyatakan dalam degree of polymerization atau derajat polimerisasi bahasa Indonesianya, atau kita singkat dengan DP. Jadi DP ini menyatakan berapa jumlah pengulangan atau unit tadi sehingga membentuk suatu rantai polimer yang sangat panjang. Nah, contohnya ini ya, karena kita punya satu unit, maka kita sebut dengan monomer gitu ya, karena dia satu, berarti monomer. Di mana degree of polymerization-nya atau derajat polimerisasinya, dP-nya adalah 1. Kemudian monomer ini kita coba gabungkan dengan monomer yang lain ya, di mana namanya juga mono kan artinya 1 ya, berarti dP-nya juga 1. Nah, ketika kita gabungkan monomer dengan monomer berarti menghasilkan dimer gitu ya. Jadi ada 2 ikatan atau unitnya gitu ya, di mana dP-nya sama dengan 2. Kemudian ada monomer dengan dimer, di sini kita gabungkan lagi ya. Berarti jadi sekarang ada 3, ada trimer ya. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi ada quaterner, pentamer dan lain-lain sebagainya. Pentamer dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kalau misalkan penamaannya kan kalau kita namakan sudah misalkan dP-nya tadi udah sampai 1000 gitu ya, kan akan sangat tidak efisien ya kita lakukan penamaannya. Jadi kita langsung aja namakan bahwa unit yang berulang tadi dengan polimer kayak gitu. Jadi misalkan ini N-nya berapa, nanti derajat polimerisasinya, kemudian ini juga berapa, kemudian kita gabungkan berarti totalnya.
Itu. Nah, ini lanjut bagaimana definisi dari polimer tadi. Jadi poli tadi artinya banyak, kemudian mer itu artinya unit. Ya, jadi merupakan suatu material di mana tersusun dari unit-unit yang sangat panjang gitu ya, yang sangat panjang dan berulang. Jadi contohnya kalau misalkan ini monomer tadi ada 1, ada 2, ada 3, jadi monomernya sangat banyak gitu ya. Jadi ibaratkan seperti benang, ya seperti benang kusut gitu ya, rantai yang sangat panjang. Bisa pengulangan unitnya itu 1000 sampai 1 juta untuk membentuk suatu polimer. Nah, jadi definisi dari polimer tadi merupakan suatu material yang mana tersusun dari banyak sekali ya unit atau unit-unitnya di sini adalah struktur kimia gitu ya. Unit-unit kimia yang saling berhubung sehingga membentuk suatu molekul yang sangat besar. Nah, polimer ini bergantung daripada strukturnya. Jadi sifat polimer itu bergantung daripada strukturnya. Jadi unit-unit yang saling bergabung tadi akan membentuk rantai polimer yang sangat panjang, itu akan membentuk suatu struktur. Nanti akan kita lihat ya. Strukturnya akan mempengaruhi sifat daripada polimernya, baik sifat mekanik maupun sifat termal ataupun sifat yang lainnya. Nah, karena strukturnya berbeda, maka pasti chemical komposisinya juga berbeda. Ya, kalau kita tahu kemarin di tensile atau di mekanika bahwa sifat mekanik suatu material itu bergantung daripada struktur. Nah, struktur material itu bergantung daripada chemical komposisinya, kayak gitu. Nah, polimer ini merupakan suatu molekul ya di mana penyusunnya itu adalah ikatan karbon atom. Jadi ikatan utamanya adalah karbon atom ya. Jadi kalau misalkan senyawa hidrokarbon kalian pernah pelajari di SMA, nah itu adalah pembentuk daripada polimer ya. Dimana kita tahu kalau karbon adalah sebagai ikatan utama, maka suatu material itu kita sebut organic molecule. Jadi polimer ini termasuk material organik gitu ya. Nah, manfaat daripada polimer ini tentu ada banyak sekali ya. Di sini kita coba bahas dulu bahwa polimer ini cukup ringan, kemudian bisa kita gunakan sekali atau recycle, kemudian juga sangat cocok apabila kita gunakan pada suhu yang rendah. Tentu ini disesuaikan ya dengan aplikasinya. Karena bisa saja polimer menjadi kekurangan apabila kita gunakan pada suhu yang tinggi. Ini tadi bagaimana polimer. Jadi polimer tadi merupakan suatu material di mana strukturnya terdiri dari ikatan atau unit-unit monomer yang secara berulang dan sangat banyak. Ini adalah ikatan karbonnya tadi sebagai ikatan utama, di mana karbon itu kita tahu ada 6 elektron gitu ya, jadi membutuhkan 4 elektron lagi yang mengikat supaya dia stabil. Nanti ikatannya itu bisa O, H, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi monopolimer ini bisa terdiri dari unit monomer ya. Biasanya range-nya itu dari ribuan sampai jutaan unit kayak gitu. Nah, jadi pengulangan unit monomer ini akan mempengaruhi sifat mekanik daripada ataupun sifat daripada polimernya kayak gitu ya. Jadi bergantung daripada si monomernya. Jadi properties pada polimer itu bergantung daripada monomernya. Jadi walaupun misalkan kita punya polimer A gitu ya. Polimer A misalkan pengulangannya 1000 unit gitu ya. Kemudian polimer B, polimer A juga, tapi pengulangannya 1 juta unit. Nah, ini karena jumlah monomernya berbeda, maka sifat daripada polimer juga berbeda. Kemudian misalkan di sini kita polimernya polimer B, tapi di sini 1000 unit juga. Jadi kita mau bandingkan. Nah, ini juga berbeda ya. Jadi monomer juga akan mempengaruhi, kemudian jumlah monomer dalam penyusun dalam suatu polimer itu juga akan mempengaruhi sifat daripada polimer itu. Kayak gitu. Nah, jadi unit-unit penyusun ini kita sebut dengan monomer tadi. Jadi polimer ini tersusun dari monomer yang sangat banyak